Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Sulaiman. Saya merupakan dosen program studi keperawatan Universitas Negeri Gorontalo. Dalam kesempatan ini saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keterampilan kegawat daruratan di program studi keperawatan Universitas Negeri Gorontalo. Mata kuliah ini disusun berdasarkan dan merupakan pencapaian ataupun ciri khas dari program studi keperawatan Universitas Negeri Gorontalo, yaitu menjadikan program studi yang unggul, beretika dan mampu bersaing secara profesional dalam bidang kegawat daruratan. Mata kuliah ini diberikan pada semester 6 dan merupakan mata kuliah yang bersifat wajib dan memiliki beban 3 SKS. Nah, adapun tujuan pembelajaran mata kuliah ini yaitu pertama, mahasiswa mampu melakukan inisial asesmen trauma ataupun penanganan biomekanika trauma pada pasien itu sendiri, dan bagaimana melanjutkan ataupun melakukan pertolongan lanjut pada pasien itu sendiri. Yang kedua, mampu memahami dan menerapkan prosedur triase serta evakuasi pada bidang ataupun pada situasi gawat darurat. Yang ketiga, mampu menganalisis asuhan keperawatan berdasarkan sistem yang terdampak, dan yang terakhir adalah mampu menyusun rencana asuhan keperawatan yang tepat untuk berbagai kondisi kegawat daruratan. Nah, adapun gambaran umum mata kuliah yang saya berikan itu, yang pertama adalah meliputi konsep dasar kegawat daruratan. Yang kedua adalah bagaimana mengenal langkah-langkah penanganan pasien gawat darurat, baik dalam bentuk basic life support, kemudian advanced life support, advanced trauma life support, dan bagaimana penanganan kegawat daruratan baik dari pre-hospital kemudian pada saat di rumah sakit itu sendiri. Nah, pendekatan keperawatan terhadap yang kedua adalah pendekatan keperawatan terhadap berbagai kondisi emergensi pada sistem tubuh itu sendiri. Nah, selain pembelajaran teori, mahasiswa juga akan mengikuti praktik klinik. Sebelum mahasiswa turun ke rumah sakit, mahasiswa dibelajarkan secara teorikal, kemudian mahasiswa akan turun ke rumah sakit, yang merupakan bagian penting dalam melatih keterampilan kegawat daruratan. Adapun metode pembelajaran dan penugasan itu dilakukan melalui kombinasi, kemudian kuliah interaktif, kemudian tugas individu dan kelompok, kemudian ada juga secara tutorial, case method yang merupakan sebagai strategi pembelajaran utama di dalam keterampilan kegawat daruratan. Nah, adapun komponen penilaian yang saya buat itu berdasarkan tim teaching keterampilan kegawat daruratan, itu meliputi yang pertama kuis dan partisipasi yang berbobot itu berjumlah 5%, kemudian diskusi kelompok yang memiliki nilai 10%, penugasan kognitif 5%, praktik mandiri dengan nilai bobot 25%, UTS ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%, dan terakhir adalah tugas yaitu case method itu dengan jumlah 25%. Dengan jumlah nilai bobot yang terbesar yaitu di case method dan praktek, itu merupakan salah satu bagaimana mahasiswa mampu bisa berpikir kritis dalam melakukan keterampilan kegawat daruratan secara nyata. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik. Adik-adik sekalian, sebelum kita memulai materi kuliah pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing,
berdoa dimulai. Ya, adik-adik sekalian, hari ini kita masuk di mata kuliah keterampilan kegawat daruratan. Sengaja hari ini teman-teman, adik-adik sekalian itu saya berikan praktik tentang mata kuliah keterampilan gawat darurat di laboratorium karena sesuai mata ajarnya di dalam kurikulum ya tentang keterampilan kegawat daruratan. Ini capaian mata pembelajarannya ini adalah mampu menerapkan initial assessment ataupun melakukan BHD, kemudian melakukan ataupun bisa mensimulasikan tentang pasien kardiak arrest ya. Tapi sebelumnya saya ingin berikan kepada ketua kelas sebelum saya melanjutkan materi, mungkin ada baiknya untuk bisa melakukan absen pada hari ini ya. Jadi silakan sambil jalan dilakukan absen ya. Ketua kelas bisa lakukan absen ya. Oke. Adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, jadi sesuai target capaian pembelajaran materi kita pada hari ini ya tentang keterampilan kegawat daruratan, teman-teman harus bisa mampu mengaplikasikan, dan materi ini teman-teman sudah dapatkan di materi keperawatan gawat darurat 1 yang secara teori ya. Jadi hari ini adalah bagaimana teman-teman bisa mengaplikasikan. Adik-adik bisa mengaplikasikan ya. Oke. Ini saya lihat lupa tegang ini semua ya. Jadi mungkin ada baiknya saya ingin memberikan ice breaking dulu, boleh ya? Boleh. Saya minta untuk semuanya berdiri dulu, berdiri ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Watermelon, papaya, banana, orange juice. Oke, semua beri tepuk tangan untuk semua ya. Silakan duduk ya. Jadi saya rasa sudah ketawa-ketawa ini berarti saya rasa sudah siap untuk menerima materi ya. Oke, adik-adik sekalian, jadi sesuai dengan CPMK kita ya, hari ini teman-teman itu akan mampu mensimulasikan tentang bagaimana penanganan advance cardiac life support dan bagaimana teman-teman akan melakukan bantuan hidup dasar. Ya, sekali lagi bahwa kompetensi keperawatan itu di rumah sakit akan melakukan tindakan ini. Ya, jadi biar bagaimanapun tindakannya nantinya di ruangan tindakan kritis, tidak ada istilahnya bahwa saya tidak tahu. Teman-teman akan berada di ruangan intensive care unit, akan berada di ruangan unit gawat darurat yang pada saat itu mitra kita dalam hal ini dokter, penanggung jawab tidak ada, teman-teman harus bisa memberikan hal tersebut. Ya, sehingganya wajib perawat ya itu harus bisa mengetahui itu. Ya, sampai di sini paham ya? Sampai di sini paham. Ada yang masih mengetahui materi kita sebelumnya tentang BHD dan penanganan kardiak arrest lanjut? Oke, jadi saya hanya review saja ya sedikit ya. Jadi adik-adik sekalian, kalau misalnya untuk kan ini sudah diketahui sebelumnya. Secara teori teman-teman sudah tahu ya, dan hanya saya mereview. Jadi ini BHD teman-teman ya. Jadi kalau misalnya capaian pembelajarannya, wajib teman-teman itu bisa mengetahui dan bisa mengaplikasi tentang bantuan hidup dasar. Ya, nah ini ya yang harus teman-teman kuasai di BHD. Yang pertama apa? Aman diri. Aman diri. Jangan lupa pakai APD. Apa itu APD? Oke. Pakai handscoon ya, pakai handscoon ya. Minimal pakai handscoon dengan pakai masker kalau di ruangan unit gawat darurat ya. Kemudian jangan lupa, ini saya memang sengaja mensimulasikan di lingkungan ini ada di teman-teman di ruangan kritis, ini ada alatnya, jadi ada alat-alatnya. Jadi ketika teman-teman ada yang tidak sadar, ya jangan lupa tetap SOP-nya tetap jalan ya. Cek respon, Pak, bangun buka mata. Ya, Pak, bangun buka mata ya. Buka mata. Buka mata. Biasanya ada yang jaga, Pak, bangun buka. Ya, Ninta mau suruh buka apa? Ya, buka mata ya. Jadi buka apa? Buka mata ya. Setelah itu teman-teman cek apa? Kalau misalnya dengan respon suara tidak ada, maka dengan respon nyeri. Kalau seandainya tetap tidak ada, apa setelah itu? Apa? Ya? Panggil bantuan ya. Tolong di sini ada korban tidak sadar, saya hanya sendiri, saya butuh pertolongan. Terus habis itu apa? Cek nadi. Berapa lama adik-adik sekalian? Kurang dari 10 detik. Kurang dari 10 detik. Kalau seandainya tidak ada nadi, pastikan tidak ada nadi, kita lakukan apa? RJP. Kita lakukan kompresi. Yang teman-teman harus perhatikan ketika melakukan kompresi, itu harus high quality CPR. Ya, high quality CPR. Teman-teman perhatikan, ketika melakukan high quality CPR, ini tekan ke dalam, itu sebanyak berapa? Kedalamannya berapa senti? 5 cm. Kemudian setelah itu jangan lupa apa? Recoil. Nah, jadi ketika melakukan kompresi teman-teman, ya, itu berapa kali? 30. Kemudian setelah itu jangan lupa 2 kali ventilasi. Setelah teman-teman melakukan 30/2, habis itu apa teman-teman? Cek
Ya. Cek apa? Cek kembali nadi. Evaluasi. Kalau seandainya masih ada nadi ataupun ada nadi, berarti apa yang kita harus lakukan? Posisi miring mantap. Kalau sudah ada nadi. Kalau dia tidak ada nadi, apa yang harus kita buat? Oke, sip, good. Beri aplaus dulu untuk teman-teman. Itu tentang BHD. Ternyata ada materi tentang lanjutan, yaitu bagaimana penanganan kardiak aris lanjut. Ya, penanganan kardiak aris lanjut, adik-adik sekalian. Ya, ini saya buka dulu ya materinya. Ini, oke, ya, yang sering-sering teman-teman harus kuasai, ya, adalah di dalam. Nah, ini sudah kan. Jadi tetap teman-teman diharapkan mampu, capaian pembelajaran diharapkan mampu untuk bisa mengaplikasikan, bisa mensimulasikan bagaimana penanganan kardiak aris lanjut. Nah, ini teman-teman yang harus teman-teman perhatikan, ya. Ini guideline AHA. Guideline AHA tahun 2020 yang hari ini di tahun 2025 masih kita berikan kepada pasien-pasien yang kritis di ruangan intensif, ya. Jadi kalau seandainya ada pasien, ya. Jadi saya langsung simulasikan saja ya, bisa? Oke. Ini ada alat teman-teman di sini di samping saya. Ini namanya ya defibrilator, ya. Defib itu ada yang namanya monofasik, ya, dan ada yang namanya bifasik, ya, untuk jolnya. Jadi nanti bagaimana tata cara pemberiannya? Intinya ketika kita akan memberikan defib, ya, itu ketika teman-teman sudah memasang elektroda di daerah toraks, kemudian monitor memperlihatkan gambaran apa, ya. Jadi saya akan praktekkan. Jadi caranya adalah nanti elektroda terpasang, ada bagian ekstremitas atas kanan dan ekstremitas bagian kiri yang mewakili, kemudian ekstremitas bagian bawah. Kemudian setelah itu jangan lupa petnya dipasang, ditarik apa, dikasih apa? Kemudian setelah itu jangan lupa kita ini ada gambaran panah di sini, kita nyalakan monitor, ya. Ketika kita nyalakan monitor, itu nanti akan terlihat gambaran apa? Ya, akan terlihat gambaran apa? Kemudian karena ini ada bifasik itu 120 sampai 200 joule. Jadi langsung ya atur tekanan joule-nya berapa, sebelumnya sudah diberikan apa namanya? Jelly, ya. Untuk sternum itu di daerah kanan, ya, atas. Ini terlihat atau dibaca adalah apex. Ya, untuk apex itu adalah daerah puncaknya jantung, kalau di manusia itu di bawah mame. Ya. Jadi caranya adalah teman-teman ketika pegang begini, ya. Jadi di apa namanya? Kita charging dulu, ya. Charging itu kan di sini ada gambaran listrik dua-dua. Jadi silahkan hanya tekan tombol satu saja, charging. Ya, jadi katakan charging kayak gitu, ya. Nanti dia akan menyala. Kemudian setelah itu, ya, setelah teman-teman apa namanya sudah lakukan charging, ya. Kemudian setelah itu, nih, pastikan ya ada di daerah tadi yang saya sampaikan, ya. Apa yang harus kita katakan? Pedal on chest, ya. Pedal on chest leader, ya. Kemudian apa yang harus kita katakan selanjutnya? I'm clear, you clear, ya. Everybody clear. Lihat irama apa di monitor. Ketika di monitor memperlihatkan ada gambaran VT/VF, ya, tanpa nadi, maka berikan shock. Irama VT, oke, berikan shock. Ini sekalian, ya, satu kali, ya. Shock deliver. Boleh? Boleh? Oke. Setelah itu teman-teman, ini poin penting ketika teman-teman memberikan shock, ya. Nah, di algoritma teman-teman perhatikan di poin-poinnya saya, ya. Jadi ketika gambaran irama itu ventricle tachycardia itu dilakukan RJP dulu, ya, RJP dulu, resusitasi jantung paru dulu. Kemudian setelah itu segera diberikan defib, ya, RJP, ya, RJP, oke. Setelah itu segera diberikan defib macam tadi. Kemudian setelah itu, ya, berikan apa setelah diberikan defib? Apa? Tetap lanjutkan RJP selama berapa lama? 2 menit. Setelah lanjutkan RJP teman-teman, ya, selama 2 menit, kemudian habis itu kita pastikan apa? Segera berikan drugs, ya. Jadi biasa penanganan di ruangan intensif itu ada yang memberikan defib, ada yang memberikan recording, ya. Ada yang memberikan kompresi, ada yang memberikan airway, yang menangani airway. Oke. Kita coba simulasikan, mau? Ya, supaya sama-sama kita belajar. Boleh? Boleh. Bisa. Oke, saya yang bagi atau teman-teman yang bagi? Oke? Oke. Jadi mungkin saya berikan waktu 1 menit, silakan membagi diri, ya. Ya, silakan.
Oke, angkat tangan kelompok 1. Oke, angkat tangan kelompok 1. Oke, angkat tangan kelompok 2. Oke. Angkat tangan kelompok 3. Oke. Angkat tangan kelompok 4. Oke. Sip. Selanjutnya saya ingin bertanya siapa yang mau ataupun bersedia untuk ke kelompok 1, 2, 3. Maksudnya yang maju duluan. Ayo. Angkat tangan yang bersedia maju duluan. Oke, kelompok Putri ya. Oke, silakan. Ya, biasanya kalau di rumah sakit, kalau memulai pekerjaan itu dimulai dengan doa. Ya, jadi silakan sini. Ayo kita tim. Anggaplah saya termasuk di dalam tim rumah sakit ya. Ya. Sini. Sini. Sebelum kita memulai pekerjaan pada hari ini, mari kita membacakan surat Al-Fatihah. Doa selesai. Ayo kita mari agar supaya sebentar ketika melakukan pasien itu masih dalam keadaan ataupun bisa menjaga stabilitas hemodinamik dari pasien. Oke, ayo kita tos dulu. Oke. Nanti kalau saya bilang kelompok 3 ya, apa yang dijawab? Kelompok 3? Bukan sukses dong. Kelompok 3 apa? Oke, survive. Oke, 1, 2, 3. Kelompok 3 survive. Oke. Yang lain siap? Lihat monitor ya. Ini ada pasien ya, ada pasien di rumah sakit ya. Di rumah sakit di ruangan unit gawat darurat ya, di ruangan unit gawat darurat ya. Pasien atas nama Tuan Dedi. Ya, umur 70 tahun. Keluhan tidak sadarkan diri. Kemudian ya, tensi ya tidak dikaji ya. Kemudian saat itu ya perawat mengaktifkan kode blue ya, diharapkan untuk rumah sakit bisa melihat pasien yang ada di ruangan unit gawat darurat. Oke, apa yang harus kita lakukan dulu adalah pertama adalah cek respon. Cek respon. Pak, buka mata, Pak. Pak. Tidak ada respon. Oke, minta tolong. Tolong, di sini ada korban tidak sadar. Saya minta tolong untuk teman-teman segera mendekat ke arah yang tidak sadar. Oke. Ternyata apa yang harus Nabila katakan kepada ini sudah ada orang ini. Pasang Elektroda. Oke, sip good. Kemudian pasang IV akses. Oke, good. Ventilasi pasang BPM dan OPA. Oke, sip good. Oke. Pasang. Laporkan kepada leader silakan. Jangan lupa pasang apa? NRM. Jangan lupa sebelumnya pasang OPA. Katakan OPA sudah terpasang. Oke. Dan NRM terpasang. oke, elektroda terpasang? Terpasang. Oke, gambaran EKG menunjukkan ya. Oke. Gambaran EKG menunjukkan ya. Ini apa ini? Gambaran A? Kasih stop. Segera. Oke, good. Jadi 30 kali, ventilasi 2 kali. Oke, sip. 1, 2, 3, Lepaskan 4, benar ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Kemudian 1, 2. ventilasi 1 siklus. Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Ventilasi 2 siklus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Ventilasi 3 siklus. 2 menit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. 5 siklus ya, 2 menit ya. Ventilasi 4 siklus. Oke, 5 siklus. 5 siklus. 2, 3, 4, 5 siklus, leader apa yang mau bilang? 8, 9, 10, 30. Oke. Cek monitor masih gambaran kayak gini. Apa? Lanjutkan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Ventilasi 1 siklus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Ventilasi 2 siklus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Ventilasi 3 siklus. Oke, 2 menit. 1, 2, 3, 4, Monitor gambaran EKG. Gambaran monitor terlihat Ventilasi 4 siklus. ya, seperti di monitor kayak gini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ya. 10. Ini namanya apa? Ventilasi 5 siklus. Ini namanya apa? Ventricle fibrilasi, ya. Siapa ini? Oke, siapkan Devip. Charging. Lagi. Oke. Jangan lupa menyalakan monitor. Sudah nyala monitor. Kemudian apa? Apa? Pedal chest. Oke. Tap RJP. 3, 4, 5, 6, I'm clear. You're clear. Everybody clear. Everybody clear. Clear. Jump deliver. Shock deliver. Apa?
Sudah. Oke, good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Bukan jelas siklus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Bukan jelas siklus. Tiba-tiba gambaran irama ya dari heart rate yang 150 sekian itu menurun sampai dalam keadaan normal. Ya, ini gambaran EKG-nya. Namanya sinus ritem. Apa yang harus kita buat saat itu? Kembali pasien. Oke. Cek ke sana. Buka mata Pak. Ternyata dia mau segera membuka mata. Kenapa, Suster? Berarti masuk tahapan sadar, yaitu RO. Berikan aplaus dulu untuk adik-adik sekalian. Oke. Ya, adik-adik sekalian, ya. Jadi silakan duduk. Ya, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Ya, alhamdulillah ini sudah ada satu kelompok yang berpartisipasi. Ya, sudah ada satu kelompok yang berpartisipasi. Ya, ini saya mau tanya. Ya, oke. Mungkin sudah. Ya, sekarang saya mau tanya. Tadi sudah melihat. Ya, apa sih evaluasi? Ada yang bisa ingin berikan saran ataupun kritik tadi? Ya, silakan, Rusman. Jelas tadi kalau kita lihat ada beberapa mungkin tindakan yang mungkin lupa tadi memberikan dari pada saat menggunakan dari jelas. Oke. Apa namanya? Ya. Jadi dia lupa apa? Menggunakan jelly. Ya, jadi harus wajib menggunakan jelly. Ya. Ada lagi lain yang ingin nurse apa? Yang oke, silakan Dedi. Tadi setelah everybody clear itu saya kalau diajarkan di situ cek irama dulu baru. Ya, benar. Berikan aplaus dulu untuk Dedi. Jadi jangan lupa, jangan langsung segera mubah. I'm clear, you clear, everybody clear, langsung defib. No, salah. Langsung berikan shock, no, salah. Jadi lihat dulu iramanya apa. Jangan sampai dia balik sinus ritem kok shock, salah. Ya, ini boleh. Jangan sampai ketika orang I'm clear, you clear, everybody clear, kalau itu tidak balik irama, ternyata irama asistol, jangan diberikan defib, ya kan? Orang shock. Jadi harus lihat irama. Ada lagi? Tidak ada? Pas ya? Oke. Adik-adik sekalian, jadi mungkin untuk kelompok 2, 3, dan 4 itu akan saya lihat untuk pertemuan selanjutnya. Ya, jadi masih ada waktu. Ya, masih ada waktu untuk sama-sama kita belajar karena materi ini sangat panjang. Jadi sama-sama kita mengasah waktunya karena jumlah bobot ini harus 2 minggu. Ya. Harus 2 minggu untuk melakukan simulasi dan memahami tentang advance cardiac life support. Ya, adik-adik sekalian, sebelum kita menutupi materi kuliah pada hari ini, jadi insya Allah rencana tindak lanjut untuk materi selanjutnya adalah tetap tindakan mandiri, tugas mandiri. Silakan teman-teman setelah ini melanjutkan praktiknya, dan setelah itu minggu depan kita akan lakukan evaluasi. Ya, kemudian setelah pertemuan selanjutnya kita akan memberikan materi ataupun teman-teman menerima materi tentang return of spontaneous circulation. Ya, jadi tadi kan saya stop untuk ROSC. Nanti ada materi untuk tahapan selanjutnya. Oke. Bagaimana materi hari ini? Ya. Berikan aplaus dulu untuk teman-teman. Ya. Silahkan yang tadi teman-teman sudah mendapatkan materi. Jadi saya ingin teman-teman ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini terhadap materi yang teman-teman dapatkan hari ini. Sedikit saja, tetapi itu sudah masuk di dalam otak Anda. Itu sangat berharga bagi saya dibandingkan terlalu banyak, tetapi semuanya tidak ada di dalam otak Anda. Ayo, ada? Oke, silakan Dedi, silakan. Jadi yang saya katakan itu bantuan hidup dasar, di mana yang tadi saya jelaskan diawali dari aman diri, kemudian aman pasien,
Setelah itu cek respon pasien. Itu bisa dengan memanggil pasien dengan apakah Bapak bisa membuka mata, kemudian panggil bantuan. Setelah itu dilakukan dicek nadi dulu, dilakukan CPR. Kemudian kalau algoritma di rumah sakit itu yang ada yang suckable, ada non suckable. Kalau suckable dia pakai Devip, dilakukan dengan Devip. Kemudian ada yang peran-peran di dalamnya, ada yang sebagai recorder, kemudian ada yang pegang Devip, ada yang melakukan CPR, dan ada yang memberikan ventilasi. Mungkin hanya itu. Berikan aplaus dulu. Ya. Ada yang ingin menambahkan? Ya, sedikit saja. Ya, 3, 2, 1. Ya, ya silakan Putri. Izinkan saya izin menambahkan. Jadi saya ingin menambahkan yang bagian shockable dan non-shockable. Nah, kalau shockable itu kita tidak lupa juga memberikan obat. Itu obat epinefrin 1 mg dan obat amiodaron yaitu 300 mg yang pertama, dan yang kedua itu 150 mg. Kemudian yang di non-shockable itu tidak pakai Devip. Nah, nanti kita berikan obat amiodaron epinefrin 1 mg. Sekiannya. Oke, berikan aplaus ya untuk Putri. Ya, adik-adik sekalian, sebelum saya menutupi materi kuliah pada hari ini, saya meminta kepada ketua tingkat untuk absen tetap jalan ya. Silakan melakukan absen kembali. Dan kiranya untuk teman-teman bisa mengamalkan hal ini ya nantinya ketika nanti di rumah sakit nanti. Ya, bisa ya? Oke. Jadi sebelum saya menutupi, ada baiknya kita sebelum pulang ataupun sebelum keluar dari laboratorium ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Saya mau, siapa yang bisa memimpin doa? Rusman. Oke, silakan Rusman. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, berdoa. Berdoa selesai. Oke, lebih dan kurang mohon maaf adik-adik sekalian ya. Insya Allah kesehatan tetap terjaga. Apalagi minggu depan kita akan masuk ke rumah sakit, dan saya minta tolong untuk teman-teman bisa menjaga kesehatan dan menjaga nama baik alma mater. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.